Hai teman-teman, thank you for waiting dan terima kasih udah join Wellness Wednesday aku. Ini pertama kali aku mengadakan sedikit pertanyaan dan survei tentang kesehatan because so many people, banyak sekali orang menanyakan aku tentang healthy habits aku, apa yang aku lakukan untuk tetap kurus, tetap sehat, kulitnya tetap cerah. But what I wanted everyone to know that it's also a learning curve for me, bahwa aku banyak belajar juga tentang kesehatan dan banyak sekali yang aku lakukan dengan konsisten yang menciptakan kesehatan ini atau stamina yang aku punya untuk mengerjakan apa yang aku kerjakan dalam perfilman, dalam pekerjaan sehari-hari dan menjadi orang yang lebih sehat. So, semalam untuk 24 jam aku menanyakan beberapa pertanyaan for everyone. Dan tadi semalam sore aku udah dapat kira-kira 300 lebih pertanyaan. So I printed out 300 pertanyaan dari kalian dan aku bagiin topik-topiknya. So the topics yang paling ditanyakan adalah yang pertama Ralin's habits aku untuk sehat. Kedua adalah mental health. Ketiga, life atau bagaimana aku memikirkan tentang hidup. 4, meditation atau meditasi, di mana aku selalu berbicara tentang meditasi apabila aku ada kesempatan untuk sharing sama teman-teman. Kelima, tidur. Keenam, eating habits atau kebiasaan aku apabila menyantap makanan. Medicine atau obat, kulit atau kulit, skin and youth, how to stay young, bagaimana untuk tetap muda atau kelihatan muda, dan physical health, kesehatan fisik. Kesehatan fisik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It's number 9 on the list. 10 adalah breathing. 11 fasting atau puasa. 12 berat badan atau bagaimana kita menjaga berat badan. 10 ulcer atau sariawan ulcer, and then the last one menstruasi. Shock horror. Okay, so I have tons of questions. Aku cuman berhasil mengumpulkan ini tadi sejam yang lalu dan aku I categorize them, and there's some in English, there's some in Indonesian. Pray that I will get through as much as I can with you guys today. So, all right. I'm gonna try to answer as many questions, but first I am going to teach you guys how to meditate. Meditasi 101. Di sekolah aku tuh 101 means for beginners. So first, you have to find a comfortable seat. Cari tempat yang nyaman untuk duduk. Tutup mata. Bisa bersila atau bisa duduk di kursi aja. Bernafas. Merasakan tubuh kita. Kita berada di mana, merasakan kursinya, merasakan sensasi di kulit, bunyi-bunyi. Coba berada di sini dan sekarang. Perhatikan nafas. Perhatikan pikiran juga. Pasti udah mulai mikir nih, aduh bosku marah nih, aku lupa begini, aduh si itu harus aku SMS. Okay? You can think about all that. Terus fokus lagi ke pernafasan. Pasti banyak ini muntah-muntahan pemikiran kita yang gak jelas karena gak biasa diam kecuali tidur. Jadi kita diam, bernafas. Setelah beberapa menit pasti banyak lagi pikiran yang keluar, tapi kita fokus ke nafas. Just focus on your breath. Oke, diteruskan untuk 5 menit hari pertama. Terusin 21 hari dan jadikan habit kamu. Dan kalau memang you need to know more about meditation, banyak sekali informasi di internet,
tentang benefit atau kebaikan-kebaikan meditasi. Lebih dari itu banyak juga apps yang bisa kita download untuk belajar meditasi karena banyak sekali pertanyaan tentang meditasi. Ada kira-kira di sini. Let's see how many questions. Let's answer the meditation question first ya. I have here. Aku ada di sini pertanyaan tentang meditasi. So many of you guys. Mental health. Life meditation. Pertama, cara meditasi yang benar, correct way of meditation. Sebenarnya meditasi itu banyak sekali, tapi yang paling penting sebenarnya di meditasi, karena semuanya bisa kalian pelajari dari internet, tapi yang paling penting adalah menyisihkan waktu atau membuat itu prioritas atau habit, kebiasaan setiap hari menyisihkan waktu 5-10 menit untuk bisa duduk diam dengan kejap ditutup matanya dan pernafasan yang tenang. Oke. Yang kedua, what do you get from your meditation practice? So, thank you for the question. What I get from my meditation practice, pastinya aku lebih tenang. Kedua, when you meditate, parasympathetic nervous system kita itu lebih untuk rest dan digest teraktivasi. Karena we have an autonomic nervous system. And biasanya itu kalau kita stres, mengeluarkan hormon kortisol dan juga membuat kita panikan karena sebagai manusia kan kita ada flight or fight response, itu membuat kita stres kayak apakah kita akan untuk survival mode itu pasti terus ada. Jadi bagaimana membreak itu untuk mendapat biar supaya badan kita bisa healing secara natural adalah bukan hanya lewat tidur tapi juga meditasi. So the benefits I get is pastinya I'm more calm, I'm healthier, I can focus. Aku bisa juga sadar bahwa yang aku muntahin tuh pikirannya pikiran yang penting gak ya? Aku bisa mendirect pikiran aku ke sesuatu yang lebih positif. Lebih dari itu pastinya aku bisa merasa lebih fokus dan lebih bisa ngafal skrip. Apalagi buat acting, because acting is all about living in the here and now, di sini dan sekarang. Dan untuk bisa berada di sini dan sekarang itu meditasi adalah salah satu cara aku memulai scene apabila aku lagi syuting. Tapi pastinya sekarang kita lagi nggak syuting, but I still continue the good habit. Oke, Kak, kenapa sih suka banget meditasi? Sebenarnya ini bukan suka ya, ini sebuah kebutuhan dan apabila kita paham kebaikan dari suatu habit atau kebiasaan, dan kita sadar itu menjadi kebutuhan, kita pasti otomatis suka atau melakukan itu dengan serius. Dan apapun yang saya lakukan, saya coba melakukannya dengan usaha yang benar dan usaha yang baik. Dan pastinya mengerti kenapa saya harus melakukan itu. Karena kalau kita nggak dari hati melakukan sesuatu tuh, kayaknya, aduh, mama aku suruh aku meditasi nih. Aduh, orang tua aku suruh aku sholat nih. Atau, karena sholat itu kan harus dari hati, kita harus paham. Misalnya saya sendiri orang Islam, oke. Aku paham kenapa aku harus sholat, aku ingin sholat, dan aku akan melakukannya dengan baik dan benar. Sama juga dengan meditasi dan semua yang saya lakukan dalam hidup saya. So, that's what it is. Untuk meditasi, topic over. Sorry guys, aku juga harus kasih kalian note, aku bukan dokter, I'm just trying to help everyone out because I've got so many emails from everyone asking me like, can you please talk about your health habits or what product do you use on your skin, atau bagaimana Mbak Ralin bisa fokus, bisa relaksasi atau mengkonsumsi apa aja setiap hari. So I just wanted to share a little bit since I have time and I'm gonna try to make this. Aku akan mencoba untuk membuat ini sebagai sesuatu yang aku lakukan setiap minggu, Wellness Wednesday. And because I have so much to share with you guys, and I also feel like there's so much more to learn, and I want to share this journey atau perjalanan kesehatan ini dengan kalian semua karena health is the ultimate wealth. Kekayaan yang sebenarnya adalah apabila kita sehat secara mental, fisik, dan pastinya spiritual. Okay. There is about 100 over questions, 100 lebih pertanyaan tentang habit-habit aku. So, gimana caranya ya? Apa aku tunjuk aja
Apa aku pilih? How am I gonna do it? Okay. I'm just gonna close my eyes and point. Alright. Pertanyaanlah. Halo Kak Ralin, gimana cara menjaga energi positif dan kesehatan mental versi Kak Ralin? So, I think semua orang juga nanya pertanyaan ini kayak berkali-kali gitu. Sorry, my connection. Hi.